pertanyaan yang kedua, harga di pasar udah naik, sementara kegiatan perekonomian sebetulnya kan belum normal. Tetapi kalau kita melihat angka indeks 6.200 ini kan kita ngomong akhir Desember sebelum Covid. Tadi saya katakan bahwa untuk menjawab Covid ini ada injeksi likuiditas nih. Sekarang pemerintah kan udah bicara growth balik 5,3% nih tahun 2021. Dengan perkataan lain, kita sebetulnya baru start. Anggaplah kita baru tahun 2019 nih. Belum ngapa-ngapain nih. Keganggu setahun kemarin gitu. Nah sekarang sudah ada prospek untuk peningkatan pertumbuhan, ditambah lagi sekarang ada peluru nih yang belum sepenuhnya dipakai di dalam perekonomian. Tentu saja di dalam sektor-sektor, di dalam perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai market, pada akhirnya meskipun mungkin indeks secara keseluruhan menjadi indikasi, tetapi pada akhirnya kita akan melihat pocket-pocket dan perusahaan-perusahaan yang bisa menawarkan opportunity. Opportunity itu apa? Ya perusahaan yang baik, di harga yang baik, dan kita gunakan waktu yang memadai untuk berinvestasi itu. Jadi meskipun secara keseluruhan tadi dikatakan bahwa ini berapa perusahaan sudah naik nih. Kalau kita bicara harga BCA, harga BRI, kan kita ngomong harga Desember 2019 nih hari ini. Tetapi benar kalau kita ngomongnya orang yang baru mulai masuk di bulan Maret, bulan April, ini gila nih, gue udah untung banyak. Padahal ekonomi masih belum kemana-mana. Ekonomi belum kemana-mana, terganggu nih setahun ini. Tetapi dari segi indeks, ya indeks kita masih tahun 2019 nih. Jadi itu gambaran ringkas tentang pandangan saya tentang korelasi antara perekonomian dengan indeks. Dan ditambah lagi satu, perekonomian Indonesia itu belum sepenuhnya diterjemahkan di dalam indeks di BII. Kenapa? Karena kan kalau kita menggunakan Buffett indikator GDP to market cap to GDP ratio, kita ini masih 45%, masih di bawah 50%. Itu Buffett indikator itu mungkin baru bisa kita gunakan kalau udah deket-deket ke 80-70 lah. Saat ini ruang untuk pertumbuhan di Indonesia ini masih sangat besar gitu. Oke, thank you, Pak Jo. Ya. Satu lagi Pak, mau nanya Pak nih. Ya. Perihal Tokped Pak, Tokped dan akan ini Pak. Nah itu pandangan Bapak gimana nih Pak akan IPO ini Pak? Iya bagus sekali itu. Apakah ISG sendiri atau gimana? Iya, kalau kita lihat angkanya pasti akan mempengaruhi IHSG, dan saya sih memang mengharapkan ya kalaupun mereka masih mau melakukan IPO-nya juga di luar, ya lakukanlah dual listing gitu, di sana dan di sini. Dengan cara itu at least pasar Indonesia juga bisa ikut terangkat. Karena boleh dikatakan Indonesia ini kan membosankan. Sektornya itu didominasi oleh sektor finance. Sektor finance itu kan represent kalau nggak salah tuh 30 atau 40%. Ditambah 34%, ditambah sektor consumer finance, ya itu juga aja gitu. Unilever, Indofood. Nah sehingga kalau ada teknologi company yang masuk di Bursa Efek Indonesia dan itu asalnya dari Indonesia, itu bisa mengangkat pasar kita dan bisa lebih banyak menarik investor dari luar. Kan 2-3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan bahwa ini nilai transaksi ini udah mulai turun nih. Yang waktu Oktober, November, Desember, dan Januari itu angkanya bisa 20, bahkan di November itu kan sampai 34 triliun. Hari ini kita balik ke normal lagi ke angka 12, 13 triliun. Antusiasmenya mungkin udah selesai gitu loh kemarin itu sampai di Januari, karena mungkin orang mulai membentuk konstruksi portfolio untuk tahun 2021 nih. Nah sekarang dengan mungkin udah lengkap tuh di portfolionya, sekarang mungkin mereka balik lagi nih, show me the money deh. Lihat deh kinerja kuartal 1, kuartal kedua. Jadi antusiasmenya sudah beralih dari yang tadinya di-drive oleh ditemukannya vaksin, balik lagi ke lihat deh sekarang laporan keuangan lagi seperti apa yang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya ada
emiten-emiten baru di sektor yang mungkin bisa menyeimbangkan yang tadi saya bilang fokusnya terlalu define sama consumer, mungkin itu bisa menjadi daya tarik gitu. Dual listing lah paling enggak, kalaupun mereka masih tetap mau itu. Amin, Pak. Ya. Saya mau nanya lagi, Pak Jo. Sekarang banyak ini, Pak Jo, terakhir ya yang ramai itu kan selain komoditas ya, terus sama ini Pak, bank digital Pak. Kita tuh sebetulnya view-nya gimana menurut Pak Jo, bank digital Pak? Apa memang valuasinya semal itu gitu Pak? Terakhir kan kecil pada lari-lari semua Pak. Ya, yang saya sampaikan itu kan ya pasar itu kan. Memang yang menggerakkan pasar itu kan memang berita, harapan. Jadi harga naik itu tidak semata-mata oleh karena kinerjanya yang naik, tetapi karena harapan mereka yang membeli itu yang naik. Nah, selalu saya sampaikan bahwa harga yang terbentuk di pasar itu tidak bisa dijadikan referensi sebagai indikasi tentang true value perusahaan. Karena katakanlah sekarang kita transaksi udah 12 triliun, 13 triliun satu hari. Market cap kita itu kan angkanya sekarang ini udah 7.000 triliun. Kalau 10% 7.000 triliun kan 700 triliun. Kalau 1% 70 triliun. Transaksi di bursa ini meskipun udah naik luar biasa, 12 triliun itu kan cuman 0,025%. Dengan perkataan lain, seperti ada kelas mungkin jumlah muridnya 5.000 orang, tapi ada satu orang bilang sama gurunya, "Ibu guru, kamu jelek sekali ngajarnya." Kan kita tidak bisa menggunakan apa yang dikatakan oleh satu anak ini yang represent untuk pandangan 5.000 orang. Itu yang saya sampaikan bahwa harga yang terbentuk di pasar itu adalah pembentukan harapan dari sejumlah investor yang ada di pasar. Yang jumlahnya hanya sepersekian persen dari nilai perusahaan secara keseluruhan. BRI market cap-nya 500 triliun. Transaksinya berapa tuh satu hari? Saya nggak tahu, 1 triliun, 2 triliun. Kalau 5 triliunnya kan 1%. Dengan perkataan lain, yang paling bisa kita gunakan sebagai referensi adalah kalau kita lihat harga di pasar, katakanlah satu bank market cap-nya 80 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang berminat membeli 100% bank itu dengan harga yang terbentuk di pasar? Contoh sebaliknya kan sering saya gunakan contoh Bank Permata. Waktu Bank Permata itu harganya 500 perak. Kan pertanyaannya adalah, apakah mau Standard Chartered dan Astra yang waktu itu jadi pemegang saham utamanya menjual harga saham yang mereka miliki di harga 500? Kalaupun ada orang yang datang ke mereka, saya beli deh saham kamu yang di Bank Permata itu dengan harga 500. Standard Chartered sama Astra pasti bilang, kamu punya saham berapa? Biar gua aja deh yang beli. Bukan kamu. Karena nggak mungkin dia mau beli. Terbukti dari apa? Waktu right issue, dia mau beli di harga 1.000. Baru setelah ada Bangkok Bank yang mau membeli di harga yang menurut mereka relatif wajar, di harga 1.500, terbentuklah true value perusahaan. Nah, jadi kalau tadi bicara tentang masalah bank digital, kalau menurut saya ini prospeknya sangat bagus. Tetapi pertanyaannya adalah di harga berapa? Pantasnya kita membeli harga bank atau perusahaan itu. Contohnya Bang Arto kan masuk tuh Gojek. Meskipun market cap-nya saya nggak tahu sekarang berapa, katakanlah 40-50 triliun. Tetapi waktu Gojek masuk, kan valuasinya di harga 12 triliun. Kalau orang mau membeli saham dalam jumlah yang relatif banyak, pasti dia melakukan perhitungan. Tetapi kan
Di pasar ini ada yang beli 5 lot, beli 10 lot, jual 20 lot. Tidak selalu itu yang menjadi pertimbangannya. Kalau orang membeli harga saham di pasar karena dia mendengar ini prospeknya bagus, mungkin harapannya adalah kalau saya beli di harga 100 perak, terserah deh valuasinya berapa, tapi saya mengharapkan ada orang lain yang mau beli di harga 150 atau di harga 200, di harga yang lebih tinggi dari apa yang saya beli. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu akan ada orang yang mau beli lebih tinggi dari harga yang kita beli? Emangnya kita siapa? Berarti kan probability hanya 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau probabilitanya 50-50, kan nggak ada bedanya dengan ngelempar koin. 50-50. Iya, karena itu yang tadi saya katakan bahwa betul prospek bank digital ini, kalau kita lihat valuasi yang terjadi di luar, itu memang sangat menjanjikan. Tetapi khusus untuk Indonesia, kan kita tahu Indonesia ini sangat diproteksi nih, industri perbankan ini. Nikmat sekali itu mereka yang punya saham-saham perbankan di Indonesia ini. Nah, dengan adanya prospek baik di digital banking itu, kalaupun ada pemain baru, saya yakin konvensional bank ini yang sudah lama menikmati industri perbankan di Indonesia, pasti juga akan mengarah ke situ. Dengan infrastruktur yang mereka miliki, dengan resources yang mereka miliki, dengan knowledge yang mereka miliki, saya yakin mereka akan lebih ahead dibandingkan dengan pemain-pemain baru ini. Gitu. Oke, berarti nanti digital bank mesti ada standar perhitungan baru lagi kali ya Pak, valuasi standar baru ya? Ya, kita berbicara prospek. Kalau bank-bank yang sudah berjalan ini kan kita bicara track record yang mereka tunjukkan ditambah dengan prospek yang ada. Kalau untuk digital banking yang baru, ya kita berbicara prospek. Itu mungkin cara pendekatan yang memang berbeda. Oke, Pak. Dre, ada yang mau ditanyain, Dre? Cici dulu, Ci. Silakan ya, atau ini pertanyaan dari peserta kali ya? Lagi, Pak. Saya masih ada tanya, Pak. Pak, kalau misalnya ya, kan green energy ya. Kalau tadi Bapak bilang kan itu masih tetap energi yang tak tergantikan kan, berarti tetap ada walaupun ada green energy kan. Nikel berarti masih tetap tidak tergantikan walaupun ada green energy. Nah, kalau kayak batu bara gitu gimana Pak nasib-nasibnya? Ya, batu bara kan kalau kita lihat di negara-negara maju kan itu merupakan sumber daya, kita bicara 20-30 tahun yang lalu, ya mungkin sampai 5 tahun yang lalu lah, masih merupakan sumber energi yang dominan. Nah, tetapi mungkin dari sejak 30-40 tahun yang lalu udah ngomong nih bahwa batu bara ini sangat buruk dan harus dihilangkan. Tetapi ngilanginya kan bukan 1 tahun, 2 tahun. It takes time gitu loh. Nah, kemarin kan kita ngomong Cina itu mendeklarasikan tahun 2050 itu zero carbon deh. Tetapi kenyataannya dengan kemarin terjadinya COVID, kan pertumbuhannya drop tuh. Sekarang ini sumber paling banyak untuk pembangkit tenaga listrik yang baru adalah dari batu bara. Karena meskipun dibilang katakanlah ini kita udah mesti hilangin, tetapi kan kebutuhan energi itu ya hari ini, besok, minggu depan udah harus ada. Mungkin baca nih hari ini gimana orang kedinginan di Texas yang sampai banyak yang meninggal. Itu kan energi itu dibutuhkannya hari ini. Kalau misalnya kita ngomong green energy, ya mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, semua ngarah ke situ. Tetapi kan sebelum sampai 15 tahun, 20 tahun ini, besok itu kita kan masih butuh listrik yang sekarang sumbernya itu dari batu bara. Nah, sehingga dalam hal ini ya kita harus juga berpikir lebih proporsional gitu, bahwa kebutuhan ini masih akan terjadi sampai kemudian kita bisa mengalihkan itu ke sumber energi yang lain. Nah, batu bara kalau di kita ini coba aja kita pergi kemana, Kalimantan atau Sumatera,
itu kan masih banyak daerah-daerah yang listriknya itu masih masih belum memadai lah. Sekarang sih mungkin udah berubah, tapi kalau di Kalimantan itu kan ironis sekali gitu. Sumber batu bara ada di situ, kok power plant dengan sumber batu bara itu nggak ada gitu. Sekarang sih mungkin sudah mulai mengarah ke sana, tapi kalau kita bicara 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kan kondisinya ironis gitu loh seperti itu. Jadi dengan adanya kebutuhan energi yang masih belum bisa tergantikan oleh green energy, ya saya pikir 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan ini masih ada kebutuhan untuk batu bara itu. Oke, berarti masih tetap ya Pak, walaupun ada green energy ya. Enggak, dan kalau kita ngomong green energy, kan juga nggak sesimpel apa yang kita pikirin. Sekarang ini kan kalau kita bicara electric vehicle, cost untuk baterainya itu kan 30% itu. Sehingga kalau misalnya cost itu tidak bisa diturunkan, untuk baterainya itu tidak bisa diturunkan, kan mungkin juga mobil listrik itu nggak affordable untuk masyarakat banyak gitu. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, mungkin juga ada penemuan baru nih yang bisa menggantikan itu. Ya kita nggak tahu, tetapi kan sejauh ini arahnya itu ke sana gitu. Dan kalau kita bicara electric vehicle, kan opportunity-nya juga bukan cuman katakanlah di produsen yang membuat electric vehicle itu saja, tetapi di masalah baterainya, masalah storage baterainya, dan banyaklah supply chain yang terkait dengan itu. Ini hal-hal seperti ini kan bukan berarti bahwa kita ngomong green energy hari ini, setahun, 5 tahun yang akan datang udah jadi semua. It takes time gitu. Nah, tetapi balik lagi kan, di pasar ini yang harganya terjadi tiap hari, berita-berita ini membentuk persepsi, membentuk ekspektasi yang berlainan yang mungkin tidak selalu mencerminkan the true value daripada perusahaan yang bersangkutan gitu. Oke. Boleh saya bertanya, Ci? Mungkin ini pertanyaan bagi banyak teman-teman di bursa juga, Pak. Ya. Satu, terkait dengan kebijakan PPNBM dari 0% untuk mobil dan DP ya rencana itu akan dinolkan ya untuk yang perumahan, Pak, dan BI rate itu pengaruhnya apa nih, Pak? Kira-kira menurut Pak Jo, Pak? Ya saya kira itu akan tentu akan berpengaruh baiklah terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor itu. Ya memang secara makro juga sebetulnya banyak hal yang saya kira harus dilakukan sehingga akan membantu industri yang bersangkutan. Misalnya kalau kita bicara sektor perumahan, kan backlog-nya begitu tinggi. Kalau nggak salah itu setiap tahun itu 1 juta. Kalau kita bicara 300 juta aja itu kan 300 triliun. Problem kita itu masih klasik dari zaman saya dulu mungkin masih aktif. Problem utama perekonomian kita itu adalah belum terbentuknya pasar dana jangka panjang. Sekarang ini kan sumber pembiayaan KPR maupun mobil, bagian terbesarnya adalah dari perbankan. Perbankan itu kan sumber dananya dari deposan bank yang bersangkutan, yang jangkanya mungkin cuma sebulan, maksimum 1 tahun. Tetapi waktu perusahaan itu memberikan kredit kepemilikan rumah kan bicara 15 tahun. Waktu ngasih kredit mobil bicara 3 tahun. Dalam kondisi yang normal, kondisi likuiditas yang normal, hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi kalau terjadi pengetatan likuiditas, contohnya yang kemarin kita sudah alami, kan bank tidak bisa bilang kepada debitor yang pinjam untuk beli rumah itu, kamu balikin dong pinjaman kamu, saya butuh balikin dana nasabah saya nih. Kenapa? Karena dia udah ngasih pinjaman 15 tahun. Tetapi dia kan kalau misalnya nasabah menarik dananya yang cuma 1 bulan atau 3 bulan, kan tidak ada jalan lain kecuali dia membayar nasabah ini. Ini yang saya katakan bahwa terjadinya mismatch funding di industri keuangan ini yang sebetulnya harus
lebih diperhatikan. Pemerintah bangun tol, disuruh bank pemerintah yang biayai. Itu kan investasi jangka panjang. Bank itu duitnya, dananya, kan dari nasabah yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Mismatch itu, kalau misalnya bisa diperbaiki, akan membantu peningkatan kegiatan di sektor itu. Caranya adalah, ya misalnya, ada secondary mortgage market, KPR yang diberikan oleh bank, bisa dibungkus menjadi mortgage securities dan kemudian ditawarkan kepada investor yang butuh dananya, mungkin mereka baru butuh dananya 7 tahun yang akan datang, dana pensiun, asuransi, itu kan dana-dananya mungkin mereka kewajibannya baru muncul 7 tahun, 10 tahun akan datang, 15 tahun yang akan datang, yang match dengan pemberian kredit yang diberikan oleh bank-bank terhadap objek-objek tertentu gitu. Jadi kalau menurut saya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini akan membantu sektor-sektor itu, meskipun masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya sektor itu juga bisa bergerak dengan cepat. Jadi adanya penurunan PPNBM itu tadinya saya pikir yang turun itu BM-nya gitu, biaya masuk gitu. Bukan cuma sekedar PPNBM-nya aja. Kita ini ironis kan, GDP kita itu cuma berapa? 10%, 10% apa 20% dari GDP-nya Amerika. Kok harga mobilnya bisa 3 kali lipat harga mobil di Amerika gitu loh. Gaya sekali gitu orang Indonesia itu. GDP-nya lebih rendah, tapi harga mobil kalau kita beli 3 kali lipatnya dari harga mobil yang kita bisa beli di Amerika gitu, yang GDP-nya jauh lebih gede. Ya karena apa? Ya karena diproteksi terus itu industri otomotif itu udah 30 tahun, 40 tahun. Diproteksi itu perlu. Kalau anak masih bayi ya perlu, tapi kalau udah 40 tahun masih diproteksi kan ya retarded lah itu orang itu kan. Satu lagi Pak Jul, ini terkait dengan SWF Pak, pandangan dari Pak Jul sendiri bagaimana nih Pak kira-kira? Ya saya kira itu bagus, cuman balik lagi ya tentunya kita harapkan bahwa adanya pembentukan itu juga bisa membantu peningkatan atau profilnya Bursa Efek Indonesia, meskipun juga ada kepentingannya gitu untuk juga dia mengalokasikan dana di luar Indonesia sehingga bisa menyeimbangkan return yang bisa dihasilkan oleh lembaga itu. Karena ini contoh yang paling gampang aja. Kita kan tadi bicara masalah oil price nih. Harga minyak yang naik tentunya kan akan mempengaruhi bukan cuma inflasi. Pertanyaannya adalah dengan kenaikan harga minyak itu apakah pemerintah akan bisa bertahan untuk tidak menaikkan harga bensin. Dan kenaikan harga bensin kan selalu menjadi masalah politik yang bisa menyulut demo dan sebagainya. Ini yang sebetulnya juga saya termasuk orang yang heran. Kenapa hal seperti ini tidak dijadiin prioritas? Kita itu kan pernah jadi anggota OPEC. Anggota OPEC itu artinya kebutuhan produksi kita lebih tinggi dari kebutuhan konsumsi kita. Kita bisa ekspor. Sehingga terjadinya peningkatan harga minyak kan memberikan windfall profit untuk pemerintah kita, untuk APBN kita. Zaman ya kita ngomong 20 tahun, 25 tahun yang lalu produksi kita 1,6 juta, 1,7 juta barrel per hari, konsumsi mungkin cuma 500.000, 600.000. Ada kelebihan. Sekarang ini kan terjadi middle class kita udah meningkat, kebutuhan energi kita meningkat, konsumsi energi kita udah ke 1,7, 1,8 juta barrel per hari, produksi kita masih malah turun menjadi level 700.000, 800.000. Kalau 1 juta barrel, harga 60, kan 60 juta dolar itu satu hari. Kalau 30 hari, kita bicara 1,8 miliar dolar per hari, per bulan. 1 tahun kita bicara 15 sampai 20 miliar dolar kan. Itu yang mengganggu cadangan devisa kita. Pertanyaannya adalah, kan nggak mungkin orang-orang yang ada di pemerintahan itu bukan orang yang pinter. Kok kenapa dengan penurunan
produksi kita seperti itu, kita tidak melakukan pembelian atau eksplorasi baru. Karena kalau minyak kan kita jual 1 barrel, ya kita mesti cari dong penggantinya melalui eksplorasi. Tetapi kalau eksplorasi tidak dilakukan, kemampuan produksi minyak kita kan makin lama makin hilang tuh. Akibatnya adalah cadangan devisa yang kita gunakan untuk pembelian minyak yang tidak ada kompromi kan harus dibeli, akan membuat neraca pembayaran dan neraca perdagangan kita terganggu. Dan akan menimbulkan defisit akan berpengaruh terhadap nilai tukar kita gitu. Ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan saya selama ini, kok kenapa waktu harga minyak kemarin berulang kali turun, kenapa pemerintah nggak beli aja gitu loh, perusahaan-perusahaan minyak di Amerika, di Kanada, atau mungkin di Australia. Kalau kita eksplorasi, kita ketemu cadangan nih, ada nih potensi cadangan, jadi produksi itu kan makan waktu 10 tahun. Tapi kalau misalnya beli perusahaan minyak yang cadangannya udah jelas, kan kita bisa hitungnya relatif lebih baik gitu. Ini yang terus terang menjadi pertanyaan, kok nggak dilakukan gitu loh. Nah, jadi kalau kembali ke masalah kebijaksanaan pemerintah, saya kira banyak hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah dan bisa sangat membantu pertumbuhan perekonomian kita. Saya masih percaya bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh, karena itu kan saya selalu mendorong anak-anak muda ini investlah di pasar modal. GDP kita udah naik dari 115 miliar dolar 20 tahun yang lalu, hari ini udah 1,1 tuh. Bayangkan kalau kita bisa naik dengan peningkatan yang sama dalam 20 tahun ke depan. Kan GDP itu salah satu kontributor terbesarnya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia nih. Jadi kalau mereka meningkat, pemegang-pemegang saham yang ada di perusahaan-perusahaan di BI itu juga kan akan meningkatkan kekayaan mereka juga gitu. Itu mungkin saya bisa tambahkan. Oke, Pak. Itu yang soal oil kayaknya perlu dibisikin Pak sama Pak Jo. Kasih diin Pak. Jadi kenaikan oil juga kayak ke kita ada efek juga kurang bagus ke cadangan devisanya ya nanti ya Pak. Ya udah pastilah, udah pasti. Tapi mungkin kan banyak orang yang menganggap ya mendingan dagang oil aja deh. Kalau dagang oil kan ada komisinya ya. Daripada kita produksi sendiri kan susah ya. Ada kepentingan gitu ya Pak. Iya. Saya mau nanya nih Pak, kan tadi bilang peluang di kita berarti kan upside-nya masih banyak ya Pak. Iya, nah, iya. Sektor pilihan Pak Jul gitu buat untuk tahun ini sampai 3 tahun ke depan lah. Kira-kira yang masih menarik yang bisa kita beli. Nah, kasarnya kan banyak newbie yang masih baru. Nah, jadi kira-kira nggak semua 700 yang naik dibeli semua gitu Pak. Kisi-kisinya gitu Pak.